Oke, baik. Kita sudah record pertemuan keempat malam hari ini dengan eh, mata kuliah matematika. Sudah hadir Elis, Brigita, Jefferson, James, dan Louis. Kita mulai kuliah. Saya akan tampilkan materi pada hari ini. Oke, suara saya terdengar ya, saudara-saudara sekalian? Terdengar Pak, jelas Pak. Didengar, Pak. Ya, baik. Eh, Ini tampilan pada pertemuan keempat kita akan berbicara tentang fungsi, kelanjutan dari apa yang kita sudah bahas di minggu yang lalu, Senin yang lalu secara lain. Pada pertemuan hari ini kita akan melihat lebih lanjut sifat dari fungsi, selain dari kemarin sudah kita bahas yaitu sifat yang terkait dengan fungsi genap, fungsi gasal, bukan fungsi genap, bukan fungsi gasal, terus ada sifat periodik. Nah, hari ini kita akan lebih jauh dengan sifat yang lain, yaitu sifat mulai dengan komposisi fungsi, terus nanti kita akan bicara tentang fungsi inverse, eh, dan nanti akan menghasilkan beberapa sifat lagi, gambar, kemudian juga nanti transformasi fungsi, kita menggambar fungsi dengan menggeser-geser atau melakukan proses transformasi pada bentuk fungsi. Oke, kita lihat ini. Eh, kita akan bicara tentang komposisi. Komposisi artinya fungsi yang kemudian eh, berlanjut menjadi fungsi lain. Jadi artinya ada fungsi yang nanti berada di dalam fungsi. Ini dua buah fungsi G dan F. Kemudian secara himpunan G itu dari himpunan A ke himpunan B, F dari himpunan B ke himpunan C. Jadi seakan-akan A ke B dengan fungsi G, kemudian B ke C dengan fungsi F. Nah, terlihat bahwa domain dari fungsi G yang saya tandai sekarang dengan warna warna merah ini, yaitu domain dari fungsi G nanti akan berada pada himpunan A, nanti akan menghasilkan range dari himpunan G yang berada pada himpunan B. Terus F itu adalah fungsi yang domainnya ada di B. Jadi nanti akan saya bedain warnanya. Jadi nanti ada domain dari G, domain dari F, maaf. Kemudian akan diteruskan menjadi range dari F. Nah, dengan ada dua warna ini kelihatan eh, A akan menjadi B akan terus diteruskan menjadi C, A akan diteruskan menjadi C melalui B jika irisan dari warna merah dan warna hijau ini tidak kosong. Ini syarat bahwa kita bisa meneruskan A ke B ke C. Nah, ini syarat yang kemudian dipunyai, yaitu eh, range dari G yang warna merah, yaitu nanti irisannya dengan domain yang fungsi F warna hijau, itu nanti tidak boleh himpunan kosong. Jadi itu saya perbesar, ya. Jadi kita akan dapatkan nanti yang kita perlu punyai adalah range dari G nanti jika diiris dengan domain dari F itu tidak boleh himpunan kosong. Ya, ini tidak boleh himpunan kosong. Jadi syarat dia menjadi komposisi atau diteruskan dari A ke B kemudian ke C itu syaratnya adalah ini.
range dari G, irisannya dengan domain dari F itu tidak boleh himpunan kosong. Nah, berarti A, K, C setelah melalui B itu berarti menghasilkan aturan baru, aturan baru. Dan aturan baru inilah yang kita sebut sebagai komposisi. Dan kita beri simbol ini, eh, F bundaran G, F bundaran G. Kenapa nggak G bundaran F? Kan dulu yang dikenakan terlebih dahulu G. Ya, karena eh, fungsi variabel yang akan dipakai itu berada di bagian kanan. Sehingga kan kalau membacanya ini G dulu bekerja pada X, kemudian hasil dari fungsi G itu menjadi domain dari F. F bekerja pada G X. Makanya penulisannya bukan GOF untuk G-nya bekerja duluan, sudah itu dilanjutkan dengan F, tapi eh, penulisannya adalah FOG. FOG berarti artinya G dulu, terus dilanjutkan oleh F. Ya, tentu eh, karena ini aturan fungsi, eh, FOG itu belum tentu sama dengan GOF, karena aturannya kan nggak bisa, belum tentu bisa dibalik begitu ya. Jadi belum tentu sama dengan GOF. Eh, FOG adalah G-nya bekerja dulu, dilanjutkan oleh F. Kalau GOF itu F-nya yang bekerja sebagai fungsi dulu, kemudian dilanjutkan oleh G. Oke, kemudian kita lihat berikut yaitu ini contoh kita menggunakan atau memakai fungsinya atau eh, fungsi F-nya adalah ln, ya. Fungsi G-nya adalah akar. Nah, tadi rumusnya yang kita punya adalah eh, F bundaran G atau komposisinya adalah F bundaran G. Kita ingin pertama menguji atau menentukan apakah FOG itu ada. Syarat ada tadi yaitu eh, irisannya ini tidak boleh himpunan kosong. Kemudian jika ada, bagaimana bentuk rumus fungsinya? Ini kita bisa jawab dengan eh, pernyataan seperti ini atau hasil seperti ini. FOG berarti apa? F syaratnya adalah RF di RG diiris dengan domain F itu tidak himpunan kosong. Jadi ini rumusnya, yaitu RG iris dengan DF tidak himpunan kosong. Nah, kita harus tahu eh, apa itu. Berarti kita harus tahu domain eh, apa range dari G. Jadi kalau kita tadi punya GX, GX sama dengan akar X, sama dengan akar X. Nah, kita harus tahu eh, range dari G ya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, saya beri warna kayaknya orange tidak begitu kelihatan ya, warna hijau. Jadi kalau sebelumnya kita tidak kelihatan juga. Hmm, warna mungkin warna hitam ya. Coba. Ya, ini eh, kemarin kita sudah mengetahui bahwa akar ini mempunyai domain G-nya itu adalah himpunan bilangan positif atau real positif. Berarti ini 0 sampai dengan plus tangga. Kalau Anda lupa tadi kemarin domain sama range dari fungsi akar ini, Anda coba mengingat gambar kurvanya. Gambar kurvanya kayak gini, maka yang menjadi domainnya adalah bilangan X positif ini, artinya
0 sampai tiga, range-nya nanti adalah yang bagian atas ini. Maka kita dapatkan ini berarti eh, RG, RG-nya, RG-nya itu adalah 0 sama, yaitu 0 sampai dengan tiga. 0 sampai dengan tiga. Ya, ini kan range-nya ini ya. Kalau yang sumbu X adalah domainnya. Terus kita mau iriskan dengan yaitu domain dari F, yaitu fx. Fx bentuknya log X, log X, eh, log X. Berarti kita dapatkan lagi-lagi kalau Anda tidak ingat apa yang sudah diterangkan pada hari Senin, Anda Anda bisa melihat nanti eh, rumus apa gambar dari log itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, eh, dia akan domainnya nanti tidak termasuk bilangan nol sampai dengan plus hingga, sedangkan range-nya nanti adalah semua bilangan real karena nilai fungsinya dari min hingga sampai hingga. Berarti ini domain dari F, domain dari F yaitu eh, 0, tidak termasuk nol ya, 0 sampai dengan plus hingga. Sedangkan kalau eh, F-nya, RF-nya yaitu himpunan bilangan real. Nah, nah yang akan kita iriskan berarti antara yang RG dengan DF untuk menjawab pertanyaan yang nomor yang A. Jadi RG, RG dan DF ini himpunannya hampir sama, cuma bedanya satu di titik nol, di RG nolnya ikut, tapi kalau di DF nolnya tidak ikut. Sehingga kalau mau dicari irisannya, berarti eh, RG, RG diiris dengan DF itu adalah hasil dari eh, irisan ini. Irisannya berarti 0, nolnya nggak masuk karena di RG ada 0, tapi di DF tidak masuk nolnya sampai dengan plus tiga. Nah, sebenarnya sih yang paling penting adalah dia tidak ukuran kosong, gitu kan ya. Cuma di sini kita sudah dapatkan keseluruhannya, yaitu irisannya itu adalah 0 sampai dengan plus minus tiga, otomatis ini bukan himpunan kosong. Jadi untuk B jawabannya ada. Jadi pertanyaannya kan ada atau tidak, tapi adanya itu dengan membuktikan ini irisan ini bukan himpunan kosong. Ini bukan himpunan kosong. Ya, jadi jawabannya untuk yang A yaitu eh, FOG. FOG ini ada. Ini ada. Ya, ini jawaban untuk yang eh, A. Baik, kita lanjutkan ya yang B sekarang. Ini saya hapus yang A. Tidak ada fasilitas hapus keseluruhan ya. Ya, sekarang kita masuk pada yang B. A sudah menyatakan dia ada, kemudian berarti B kita tinggal hitung, yaitu pakai rumusnya kita hitung. Berarti kita masukkan rumusnya dengan menghitungnya terhadap variabel X, ya, variabel X. Nah, berdasarkan rumus komposisi tadi sudah kita lihat bahwa FOG ini adalah F, di mana F ini nanti akan bekerja pada
EGX. Itu sesuai dengan rumusnya tadi dari sifat komposisi. Nah, F bekerja sekarang pada dengan GX-nya adalah akar X. Berarti ini adalah akar X. Akar X. Nah, berarti F dengan variabelnya akar X. Artinya kalau ini diganti akar X, maka log X itu diganti dengan log akar X. Jadi ini nanti akan menjadi rumusnya log dari akar X. Nah, ada rumus di logaritma kalau dia dipangkat, maka pangkatnya turun ke depan. Ini kan pangkat setengah, berarti nanti hasilnya nanti akan kita peroleh nanti setengah log 2. Sorry, setengah log X. Nah, ini hasil yang P, rumus untuk P ya, rumus fungsi untuk FOG. Terus kita masuk pada fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu itu adalah fungsi yang kalau kita punya satu satu X, maka dia harus ke satu Y. Atau tidak boleh menuju ke dua Y. Jadi kan kemarin itu kita bisa menyatakan fungsi itu kalau walaupun dia bentuknya kayak gini kan ya. Yaitu ini dari A ke B, ini A, ini B. Jadi masih mungkin sebuah fungsi itu jika ada satu titik di sini eh, apa dari satu titik ini dari dua titik di sini menjadi satu titik di sana. Ini masih mungkin menjadi sebuah fungsi. Nah, tapi sekarang kalau fungsi satu-satu kita tidak boleh menghasilkan bentuk kayak gini. Jadi kalau ini ada y eh, di B, maka y itu hanya boleh satu ke A-nya juga. Jadi yang A boleh satu ke B, tapi kemudian fungsi satu-satu menambahkan bahwa yang B nanti harus satu ke A. Jadi eh, fungsi satu-satu itu nanti jumlah jumlah yang di A nanti akan sama dengan jumlah yang di B. Kalau ini kan A-nya bisa jadi beda jumlahnya ya. Ini 3, B-nya 2. Tapi kalau fungsi satu-satu itu nanti A dan B nanti eh, apa berkawannya satu-satu. Makanya namanya fungsi satu-satu. Jadi kalau X-nya di A itu beda, maka eh, nilainya di B nanti juga beda. Jadi, kalau ini kan dua X-nya beda, beda tapi ternyata Y-nya kan sama. Ini nggak boleh terjadi. Jadi nanti fungsi satu-satu itu pasti nanti eh, setiap kita punya satu titik di sini, maka ada temannya di B cuma satu. Ini satu lagi temannya di B satu. Kayak gini dia. Nah, ini fungsi satu-satu yang ini nanti akan menghasilkan atau akan menjamin fungsi ini nanti akan dapat di-inverse. Jadi fungsi inverse itu fungsi yang sifatnya satu-satu. Nah, contoh kalau kita punya bagaimana fungsi satu-satu itu kalau dilihat dari secara gambar. Secara gambar ternyata fungsi satu-satu itu artinya eh, kalau ini fungsinya, maka kita akan dapatkan nanti satu di X, maka hanya ada satu di Y. Cara melihatnya gimana? Yaitu kalau kita buat garis horizontal, me- eh, apa, memotong kurva tersebut dari fungsi satu-satu, pasti nanti dia hanya berpotongan pada satu satu titik. Jadi hanya ada satu titik yang ada di eh, kurva kurva tersebut. Ini contoh yang sebelah kanan ini tidak satu-satu.
Jadi ketika kurvanya dibuat bentuk kuadrat seperti ini, bentuk kuadrat. Nah, kemudian eh, bentuk kuadrat ini kita potong dengan garis mendatar. Garis mendatar ternyata kita dapatkan yaitu ada dua buah titik perpotongannya. Ini ternyata ada dua buah, yaitu di sini garisnya ini juga ada dua buah gitu. Nah, berarti kurva ini nanti atau fungsi eh, di sini kebetulan fungsinya fungsi x kuadrat itu tidak satu-satu. Tapi kadangkala kita bisa membatasi kurva sehingga nanti hasil yang dibatasi itu akan menjadi satu-satu. Contohnya fungsi x kuadrat yang digambarkan di sini. Kalau kita punya fungsi original tadi seperti x kuadratnya yang asli, seperti yang tadi diilustrasikan, ini kan bukan fungsi satu-satu ya. Nah, ada dua perpotongannya dengan kurva. Tapi kalau kita batasi kurvanya hanya daerah domainnya hanya bilangan positif, jadi domainnya kita batasi, ya fungsinya tetap, tapi domainnya kita batasi, maka nanti kita akan dapatkan nanti gambar kurvanya nanti akan hanya pada koordinat pertama, kuadrat pertama saja. Jadi kita dapatkan bentuk kurvanya sebagian dari x kuadrat dan ini fungsi kurva yang dibatasi gini itu eh, apa kurvanya adalah kurva fungsi satu-satu. Oke, sebentar. Komputer saya baterainya habis. Lanjutkan. Eh, Setelah fungsinya dipastikan satu-satu, maka fungsi itu dapat diinverse. Jadi fungsi yang ini tidak dapat diinverse. Kalau yang ini nanti fungsi yang dapat diinverse. Nah, inverse fungsi eh, yaitu suatu konsep untuk mencari fungsi baru atau fungsi lain di mana fungsi tersebut kalau dikomposisikan dengan fungsi asalnya, ini dikomposisikan dengan fungsi asalnya, nanti fungsi ini nanti akan menjadi identitas. Identitas. Jadi artinya fungsi komposisi yang menghasilkan bentuk identitas, maka fungsinya itu nanti berarti kita sebut sebagai fungsi inverse. Simbolnya adalah F pangkat min satu. Nah, ini eh, ya sebenarnya kayak eh, konsep inverse yang kita sudah kenal di apa kenal di rumusan yang
inverse yang lain. Kalau kita punya angka 2 begitu, eh, kita kali dengan inverse-nya, berarti hasilnya nanti adalah angka 1. Karena identitasnya di bilangan itu adalah angka 1. Sedangkan kalau di pembagian, perkalian, penyembelahan kan 2, nanti kita tambah dengan inverse-nya. Inverse-nya hasilnya adalah 0. Nolnya unsur satuan di penyembelahan. Kalau di perkalian, inverse itu berarti adalah nilai setengah. Setengah. Kalau di penyembelahan berarti inverse itu adalah nilai min 2. Terus kalau di fungsi artinya apa? Jadi fungsi itu nanti suatu fungsi baru yang kalau kita komposisikan dengan fungsi f, hasilnya identitas. Sehingga itu yang kita sebut sebagai fungsi inverse. Kalau secara skema, kita berarti mempunyai kondisi seperti ini. Ini adalah himpunan A, kemudian ke arah sana itu adalah himpunan B, dengan aturan yang dipakai adalah F. Maka nanti kalau kita balik dari B ke A, B ke A, maka kita punya, sorry, terlewat. Eh, jadi dari B ke A, jadi dari B ke A, maka fungsi yang membalik seperti ini yang kemudian disebut sebagai fungsi inverse. Dan tidak hanya itu, tidak hanya fungsinya membalik saja, tapi eh, daerah daerah range sama daerah definisinya itu seakan-akan saling bertukar tempat. Jadi kalau di bagian domain F berarti ada di kiri. Nah, range dari F inverse itu ada di bagian kiri juga. Makanya nanti dan nilainya sama. Ya, jadi kalau di sini ada domain F di sini, domain F dan juga di sini ada range dari F inverse, range dari F inverse karena hasil dari F inverse, maka sifatnya itu adalah domain dari F itu sama dengan range dari F inverse. Demikian juga di bagian kanan. Di bagian kanan ini ada range dari F, range dari F, sedangkan dia juga sekaligus menjadi domain dari F inverse, domain dari F inverse. Nah, syarat dia saling inverse-nya berarti range itu nanti range dari F nanti akan sama dengan domain dari F inverse. Ya, jadi ini sifat dari inverse fungsi, eh, tapi ini sifat yang sifat teoritisnya ya, artinya sifat dasar, sifat teorinya yang banyak yang banyak Anda gunakan ini bukan sifat teorinya ini, tapi lebih banyak menghitung rumus dari F inverse-nya. Ini yang lebih banyak Anda pakai atau Anda lakukan ya. Nah, ini sekarang adalah langkah-langkah pada slide ini memperlihatkan langkah-langkah untuk mendapatkan inverse dari sebuah fungsi. Eh, Proses mendapatkan inverse-nya dengan menjadikan fungsi itu menjadi persamaan, di mana fx-nya sama dengan y. Jadi kalau kita punya eh, fx, misalkan rumusnya sama dengan eh, 2x, 2x eh, min 1, maka fx-nya kita ganti dengan y. Itu artinya yang pertama ini ya. Jadi ini adalah y sama dengan 2x 2x min 1. Itu langkah pertama seperti itu. Jadi mengganti simbol fx menjadi y. Terus kemudian setelah diperoleh simbol y, selesaikan x-nya.
Jadi X-nya diselesaikan, artinya Y-nya tadi ada di bagian kiri, sekarang nanti diupayakan atau diselesaikan sehingga X-nya ada di bagian kiri. Jadi ini artinya menyelesaikan ya, menyelesaikan sehingga diperoleh nanti Y sebagai fungsi X sebagai fungsi dari Y. Setelah nanti diperoleh sebagai fungsi dari Y, nah, kita tukar kembali eh, Y yang kita peroleh itu nanti kita tukar menjadi X. Dan X-nya kita ganti dengan simbol F inverse. Kalau untuk contoh ini artinya apa? Berarti kan Anda selesaikan X-nya ya. X-nya berarti pindah ruas, berarti apa? 2X sama dengan Y tambah 1, berarti X-nya adalah X-nya berarti sama dengan eh, setengah ya. Y, Y tambah satu nanti dibagi dengan 2 ya, gitu ya. Jadi X-nya adalah Y tambah satu dibagi dengan 2. Ini berarti ini langkah satu ya. Langkah satu, penyelesaian ini berarti ini eh, melakukan penyelesaian ini berarti adalah langkah 2. Nah, langkah 3 apa? Y diganti dengan X. Kemudian X diganti dengan bukan fx ya, tapi diganti dengan F inverse. Nah, F inverse. Jadi kita ganti untuk langkah 3 berarti kita ganti Y-nya menjadi X, X tambah dengan 1 dibagi dengan 2. Jadi setiap simbol Y diganti dengan X. Nah, artinya kan dia harusnya menjadi fungsi dari X ya. Nah, tapi yang kita lakukan bukan fungsi dari X, tapi ini adalah inverse. Hasilnya ini adalah inverse-nya. Jadi F-nya bukan, simbolnya bukan F, tapi F inverse dari X. Nah, begitu rumus inverse dari sebuah fungsi. Cara menghitung inverse dari sebuah fungsi. Nah, mungkin kalau kita lihat ini contoh lain misalnya ya. Eh, eh, Ya banyak sih contohnya nanti kita lihat nanti ya. Nah, jadi tadi kita sudah melihat bahwa eh, F dan F inverse itu fungsi yang arah dari domain sama range-nya saling berkebalikan. Terus sekarang kalau kita gambar dia di dalam bidang 2 dimensi, fungsi dan F inverse itu nanti akan saling cermin, akan akan saling cermin dengan cerminnya adalah garis atau kurva Y sama dengan X. Jadi ini menjadi cerminnya, yaitu cermin dari fungsinya sendiri dengan inverse-nya. Sifatnya selalu seperti ini. Jadi kita mendapatkan garis X sama dengan Y sama dengan S itu nanti adalah garis yang menjadi cermin untuk grafik fungsi F dengan grafik fungsi inverse. Oke, kita sekarang akan menghitung inverse dari fungsi rasional, terus mungkin sedikit kombinasi fungsinya berbentuk logaritma. Oke, kita lihat yang nomor satu ya, cara menghitungnya. Dan ini eh, harus bisa Anda lakukan karena menjadi apa harus bisa harus eh, Anda harus bisa menghitung inverse dari fungsi. Oke, nomor satu langkahnya yaitu fx kita ganti dengan y sama dengan eh, x tambah 2 x tambah 2 dibagi dengan X. Ini langkah pertama untuk soal nomor satu. Terus kita akan memindah
Y X di bagian kiri dan nanti dia menjadi fungsi dalam Y. Caranya adalah kita kali silang, kita kali silang X kali Y nanti akan sama dengan X tambah 2. Ya. Terus kita kita eh, pindah X supaya karena kan kita ingin agar X-nya nanti ada di bagian kiri, berarti X kali Y dikurang dengan X dan kita dapatkan di bagian kanan nanti akan kita peroleh nilai 2. Ada nilai 2. Nah, kemudian kita keluarkan X, kita ekstrak X, kita dapatkan nanti dikali nanti dengan Y min 1 sama dengan 2. Terus untuk menyelesaikan X berarti kita bagi dengan Y min 1 kedua ruas. Kita dapatkan nanti berarti X-nya dapat diselesaikan. Hasilnya adalah 2 dibagi dengan Y, Y min 1. Nah, ini eh, untuk fungsi-fungsi rasional nanti seringkali bentuknya kayak gini ya. Nah, terus untuk langkah 3 tadi disebutkan Y di bagian kanan diganti dengan X. Jadi kita akan dapatkan nanti 2 dibagi dengan X min 1. X min 1. Terus yang di bagian kanan X-nya diganti dengan fungsi dalam X. Tapi fungsinya sekarang bukan F, tapi fungsinya adalah inverse-nya. Jadi ini adalah eh, fungsinya awalnya F kan ya. Berarti ini adalah F min 1. Nah, begitu. Jadi rumusnya seperti itu. Nanti untuk fungsi yang irasional ini nanti Anda harus bisa melakukannya untuk bentuk yang umum ya. Misalnya Y rasional yang linear ini ya. Y sama dengan apa? 3X misalnya sembarang 3X tambah 4 dibagi dengan eh, 2X 2X plus 5 plus 5. Nanti akan terlihat nanti eh, dari hasilnya nanti ada polanya ya untuk rasional yang linear seperti ini. Oke, ini nanti bisa jadi eh, apa latihan buat Anda ya, supaya nanti Anda siap pada waktu di ujian bentuk inverse dari fungsi rasional. Oke, kita lanjut sekarang untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 2 inverse-nya langkahnya sama kayak tadi. Fx-nya diganti dengan Y sama dengan 3 tambah dengan ln X. Berarti kita pindah ruas 3 atau kita balik posisinya, ln X ada di kiri, ln X nanti akan sama dengan Y kurang 3, Y kurang 3. Nah, kemudian kita lakukan sifat dari eksponen kemarin, eksponen, yaitu kita hilangkan ln-nya dengan mengeksponenkan kedua ruas ini. Jadi ini artinya kita melakukan menghilangkan nilai dari logaritma. Kalau
bentuknya sebenarnya menjadi kayak gini. Jadi kedua ruas itu menjadi bentuk pangkat dari eksponen. Ini ln ln karena basisnya e, maka dia dipangkatkan, dia pangkat dari e. Ini jadi e ln x, luas kanannya nanti akan menjadi e pangkat dengan y min 3. Nah, sifat dari eh, eksponen dengan logaritma ini nanti akan saling cancel. Dia akan menjadi bentuk saling inverse satu sama lain, sehingga hasilnya adalah bentuk X. Ini sifat bahwa logaritma dengan eksponen itu saling inverse. Ini X, berarti X-nya sama dengan E pangkat eh, Y min 3. Itu hasilnya. Jadi hasil yang di atas ini saya copy ke bawah. Berarti X itu nanti hasilnya adalah E pangkat dengan Y min 3. Nah, ini berarti langkah kedua ya, sudah selesai. Sehingga langkah ketiganya adalah Y diganti dengan X, berarti E pangkat X min 3, min 3. Kemudian nanti yang X yang ada di bagian kiri ini akan menjadi fungsi dalam X dengan eh, apa F-nya sekarang adalah X inverse. Ini hasilnya. Pak, boleh atasan dikit, Pak. Mau tak screenshot, Pak. Ya, Makasih, Pak. oke. Ya, jadi nomor satu kita dapatkan inverse-nya dari ini namanya fungsi rasional kan ya nomor satu ini. Maka inverse dari fungsi rasional ini kita rumus dapatkan inverse-nya seperti ini. Sedangkan nomor dua inverse dari logaritma itu kita peroleh hasilnya ekspon. Ya, kita lihat beberapa latihan di sini. Eh, ada fungsi f, ada fungsi g, ada eh, kemudian itu nomor satu mencari FOG dan GOF dari A dan B. Terus di nomor dua mencari inverse dari rumus fungsi A, B, dan C. Ya, saya coba bantu Anda dengan membahas beberapa soal di latihan ini. Sisanya nanti bisa Anda tanyakan di kelas asistensi. Saya ambil yang A dulu, 1A. Saya tulis di sini. 1A berarti ingin mendapatkan FOG dan GOF. Kalau FOG rumusnya kan tadi disebutkan FOG itu rumusnya adalah F bekerja pada GX, F bekerja pada X, berarti F nanti bekerja pada GX. Kalau Anda sudah hafal prinsipnya atau rumusnya, tidak perlu ditulis, bisa langsung dimasukkan fungsinya. Ini fungsi G terutama, masukkan dulu. F, nanti masukkan G. G-nya adalah 2, 2 E pangkat. Jadi kan rumus GX kan seperti itu. 2 E pangkat eh, X min 1. Itu adalah Fx. F dari GX gitu ya. Terus F-nya rumusnya adalah tinggal ditambah dengan angka 1. Jadi X-nya ditambah dengan angka 1.
dari hasil yang terakhir ini yang menjadi X sekarang adalah 2E pangkat X min 1. Sehingga fungsi F itu nanti berarti adalah 2E eh, pangkat X min 1 nanti ditambah dengan angka 1. Ini adalah FOG. Terus kalau GOF apa? GOF berarti kebalik kan? Yaitu yang kita cari adalah rumus dari G O F. OF bekerja pada X, dan kita lihat dari rumus komposisi berarti ini adalah G G yang nanti eh, apa, fungsi yang akan dipakai di yang awalnya yang pertamanya adalah X. Jadi G-nya bekerja pada fx. Kemudian berarti G eh, nanti akan bekerja fx-nya adalah eh, x tambah satu. Jadi fx-nya adalah x tambah satu. Terus dia bekerja pada G. G rumusnya adalah 2E pangkat min satu. Sehingga kalau X-nya diganti dengan X tambah satu, maka ini X-nya diganti dengan X tambah satu. Berarti kita akan dapatkan nanti ini akan menjadi 2E pangkat X-nya diganti menjadi X tambah satu, X tambah satu nanti dikurang dengan satu. Karena rumusnya mengatakan G-nya itu kalau di dalam X dia merupakan X min satu. Ini plus satu dan min satu berarti kita dapatkan nanti rumus dari GOF berarti adalah 2 dari E pangkat X. Ya, karena plus satu dan min satunya saling coret. Nah, ini cara menghitung untuk FOG dan GOF dari fungsi yang diberikan. Untuk yang B, eh, caranya sama. Nanti bisa ditanyakan pada kelas asistensi atau kalau Anda sulit apa tidak tepat waktu tidak sempat untuk menanyakan di kelas asistensi bisa nanti Anda tanyakan secara japri pada saya. Ya, mungkin dengan Anda berusaha dulu sedikit untuk menghitungnya. Kalau ada tidak bisa selesai atau ingin dikoreksi hasilnya apakah benar atau salah, Anda bisa japri ke saya untuk berkonsultasi. Oke, sekarang kita masuk pada soal nomor 2. Nomor 2 ini menghitung nilai inverse, fungsi inverse-nya sama kayak contoh tadi sebelumnya untuk fungsi rasional sama fungsi logaritma. Kita ingin menghitung inverse dari fungsi-fungsi yang seperti ini. Saya akan me- me- memakai soal yang B, 2B, untuk soal nomor 2 ini. Sebenarnya yang A, 2A ini dan 2C ini juga menarik untuk diselesaikan, tapi akan lebih panjang. Kemudian ini kan keterbatasan dengan pen tablet saya atau tidak punya pen tablet kebetulan sehingga agak sulit menulis untuk untuk tulisan yang rumit gitu sehingga saya akan menyelesaikan yang eh, B saja. Oke, yang 2B. Yang 2B berarti kita ingin mencari inverse-nya. Langkah pertama yaitu fx diganti dengan y, berarti y sama dengan akar dari 6 min 5x.
Nah, kemudian kita ingin memindah bentuk memindah variabel X nanti ke bagian kiri gitu kan ya. Artinya pertama kita harus hilangkan akar ini dulu. Maka kita bisa hilangkan akar dengan mempangkat dua kan, melakukan pangkat dua. Nanti ini kita sama-sama kita pangkatkan dua. Berarti yang ini juga kita pangkatkan dua. Akar dari 6 min 5x nanti kita pangkatkan dua. Ini kita pangkatkan dua. Kalau kita pangkatkan dua, maka dia akan saling coret dengan akar, sehingga kita dapatkan nanti y kuadrat nanti akan sama dengan 6 min 5x. Nah, sekarang kita pindah ruas. Min 5x ini nanti akan kita pindah ruas ke kiri, sedangkan y nanti akan kita pindah ruas ke kanan. Jadi kita akan dapatkan nanti ini akan menjadi 5x. Kemudian yang kanan nanti akan menjadi 6 min Y kuadrat. Nah, terakhir eh, untuk untuk langkah dua untuk mencari inverse berarti kita dapatkan hasil bagi dengan angka 5 tinggal X sendiri kan. Jadi X nanti sama dengan seperlima dari 6 min Y kuadrat. Nah, terus katanya tadi langkah ketiga adalah kalau sudah selesai dapat penyelesaian X ini adalah Y diganti X, kemudian X-nya nanti diganti dengan F inverse. Berarti kita mempunyai seperlima, seperlima dari 6 min Y kuadrat, Y kuadrat, nanti berarti ini adalah sama dengan fungsi dalam X, sorry, ini X kuadrat ya, bukan. Jadi ini akan sama dengan X kuadrat karena Y-nya diganti dengan X. Terus nanti bagian kanan X ini nanti akan eh, apa kita nyatakan sebagai fungsi dalam X, tapi fungsinya otomatis menjadi inverse. Gitu. Jadi kita dapatkan inverse-nya adalah seperlima dikali dengan 6 min X kuadrat. Nah, itu cara mencari inverse dari ya, silakan di screenshot atau untuk di ini nggak bisa satu halaman ya. Oke, begitu untuk materi yang terkait dengan sampai latihan ini mendapatkan inverse ya. Ini dapat dikatakan sekitar setengah dari materi kita pada hari ini. Baik, kita masuk pada setengah berikutnya dari materi kita malam hari ini, yaitu kita ingin menggambar grafik fungsi, tapi menggambarnya tidak mengisi nilai satu-satu, X1 Y-nya berapa, X2 Y-nya berapa, begitu, kemudian dihubungkan garisnya bukan seperti itu. Tapi dengan cara kita mempunyai fungsi asal yang kita sebut sebagai fungsi awal, fungsi asal. Terus nanti kita akan transformasi, kita akan rubah, apakah rubahnya posisinya atau dia dicerminkan atau dia nanti akan mendapatkan perubahan bentuk begitu. Nah, dengan aturan-aturan tertentu maka nah kita dapatkan nanti fungsi awal itu akan menghasilkan fungsi yang ingin kita gambar grafiknya. Jadi menggambar grafik dengan metode transformasi ini nanti adalah cara yang cepat ya untuk mendapatkan gambar grafik
dengan menggunakan eh, eh, pergeseran, perskalaan atau pencerminan gitu ya dari fungsi yang telah diketahui grafiknya. Oke, kita mulai dengan di sini ada tiga kata kunci yang dinyatakan, yaitu ada pergeseran, ada pergeseran, jadi ada pergeseran di sini, ada penskalaan, dan ada pencerminan. Nah, kita lihat satu persatu pergeseran apa itu, penskalaan apa, kemudian pencerminan apa itu. Dan sesudah itu nanti kita akan coba kombinasikan eh, prosesnya. Yang pertama yaitu tentang pergeseran. Pergeseran itu ada dua jenis, yaitu pergeseran horizontal dan pergeseran vertikal. Apa itu pergeseran horizontal? Jadi kalau pergeseran horizontal tentu arahnya itu kalau nggak misalnya kurva kurva awalnya seperti ini. Kalau dia bergeser tentu akan bergeser secara ke arah kiri atau arah kanan ya. Berarti bergeser sepanjang sumbu X berarti. Jadi bisa jadi ini pertamanya seperti ini, tapi kemudian dengan bergeser dia menjadi kurva yang sama, tapi posisinya sudah bergeser ke arah kanan atau bergeser ke arah kiri. Nah, kapan dia bergeser ke arah kanan, kapan dia bergeser ke arah kiri, itu dengan melihat eh, X yang dimiliki oleh fungsi itu apakah berganti menjadi X min 1, itu artinya dia bergeser ke kanan sejauh C, atau dia X menjadi X plus 1, fungsinya X-nya berganti menjadi X plus 1. Kalau itu terjadi, berarti dia menggeser grafik itu ke kiri sejauh C1. Ini contoh. Jadi kalau kita ingin menggambar grafik dari fungsi yang ingin kita, kalau kita mempunyai persamaan dan ingin menggambar grafiknya, kalau dengan metode pergeseran atau metode pencerminan dan penskalaan ini, kita harus tahu yang menjadi bentuk dasarnya. Jadi bentuk dasar, dan dari bentuk dasar itulah yang nanti kita geser supaya sama dengan fungsi yang ingin kita gambar. Jadi contoh ini fungsi yang ingin kita gambar. Terus kita harus mengetahui fungsi asalnya yang mana atau fungsi dasarnya mana. Nah, ini yang menjadi fungsi dasar adalah Y sama dengan X kuadrat. Kenapa? Ya, karena di sini memang ada bentuk kuadrat ya, bentuk kuadrat. Jadi Y sama dengan X kuadrat. Nah, berarti ketika X-nya kita ganti dengan X min 3, X-nya kita ganti dengan X min 3, ini kita ganti dengan X min 3, jadi X itu kita ganti dengan X min 3, kuadrat. Nah, berarti ini adalah fungsi asal, fungsi asal yang bentuknya kuadratik. Kuadratik yang asal itu kan selalu memotong titik 0,0 ya. Terus yang menjadi grafik dari fungsi Y sama dengan X min 3 ini berarti adalah yang tadinya puncaknya biasanya ditandai dengan puncak ya. Yang tadinya puncaknya 0, sekarang bergeser puncaknya itu ke kanan 3 satuan. 1, 2, 3. Ini angka 3. Nah, ini nanti yang fungsinya akan menjadi seperti ini. Jadi berpindah dia ya. Berpindah ke kanan sebesar C C satuan ini. Dalam hal ini C-nya adalah 3.
Nah, eh, bentuk pergeseran yang kita peroleh ini artinya kita nggak perlu menghitung, eh, menggambar kurvanya secara apa berdasarkan rumus yang diberikan, tapi hanya eh, gambar sketsanya yang kita rubah. Ya, jadi kita membuat grafiknya tidak memakai hitung satu-satu ya, X-nya satu, Y-nya satu, terus kita coba buat gambar grafiknya. Yang kita lakukan tidak seperti itu, tapi grafiknya langsung kita geser. Nah, jadi dengan menggunakan pergeseran, fungsinya adalah fungsi kuadrat yang bergeser tiga satuan. Ini kata kuncinya terlihat di sini, di X min 3, dan ini di pangkatnya. Ini berarti fungsi awalnya seperti ini, terus dengan pergeseran nanti dia akan menjadi fungsi yang fungsi kuadrat yang bergeser tinggal satu. Nah, kalau untuk bergeser ke atas, ke bawah, atau vertikal, kayaknya lebih mudah ya. Kita cukup melihat nanti fungsi asal kita yang ini itu ditambah atau dikurang dengan konstanta yang mengakibatkan kurvanya akan naik sejauh C satuan ke atas dan akan turun sejauh C satuan ke atas ke bawah. Jadi kalau contohnya ini saya harus ganti dengan yang warna ini aja. Berarti ini saya hapus. Sorry. Ya, jadi yang tadinya kalau saya buat gambar sembarang eh, bentuknya kira-kira kayak gini, ini adalah X kuadrat, terus saya naikkan ke atas C satuan, berarti nanti dia akan menghasilkan titiknya awalnya 0,0 akan menjadi 0,C. Ini nanti kurvanya akan naik sebesar C satuan. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat, so, Y sama dengan X kuadrat, sedangkan yang di bawah ini adalah Y sama dengan X kuadrat, kemudian kalau ini besarnya C, berarti X kuadrat tambah dengan C. Nah, ini contohnya, ini berarti dia bergeser ke bawah tiga satuan. Untuk pergeseran dan juga nanti pencerminan pada bagian yang ketiga akan mudah dipahami. Yang agak sukar dipahami yaitu yang kedua ini. Kalau prosesnya disebut dengan proses eh, penskalaan. Penskalaan artinya adalah kurva kita itu mengalami perubahan bentuk. Dia bisa dua kali lipatnya, atau setengah kali lipatnya, atau tiga kali lipat, atau sepertiga kali lipat, dan seterusnya. Itu berarti terjadi skala atau perubahan ukuran. Nah, makanya operasinya atau tekniknya menggambar dengan eh, transformasi, yaitu penskalaan. Nah, ternyata penskalaan itu juga ada dua bentuk, yaitu penskalaan yang horizontal dan penskalaan yang vertikal. Penskalaan yang horizontal artinya adalah eh, ses kurvanya akan akan bergeser, akan akan apa ya? Akan eh, bertambah nanti sepanjang sumbu X, atau berkurang nanti sepanjang sumbu X. Bertambah yang dimaksud adalah seakan-akan dia ditarik
ke arah sumbu X, apa dalam arah sumbu X, atau dia ditarik ke kanan, itu artinya ditarik menjauh dari sumbu Y, atau dia ditarik mendekat terhadap sumbu Y dalam arah sumbu X. Itu namanya penskalaan horizontal. Nah, jadi kayak gini konsepnya. Kalau saya buat gambar ya, ini gambar kurvanya, gambar kurva. Gambar kurvanya saya beri warna merah misalkan. Jadi ini gambar kurvanya. Nah, kurva ini mungkin nanti akan ditarik gitu, ditarik, diskalakan sehingga gambarnya menjadi ditarik. Itu berarti gambarnya menjadi lebih 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 mengembang, lebih gemuk gitu ya. Contoh adalah bentuk yang setelah hasil ditarik itu saya beri warna hijau yang berbeda. Berarti mungkin saja gambarnya setelah ditarik itu nanti gambarnya yang warna hijau. Nah, itu artinya dia ditarik, dibuat dia semakin menjauh dari sumbu Y. Ditariknya itu sepanjang sumbu X. Bisa juga dia tidak ditarik, tapi dia eh, semakin dekat dengan sumbu Y. Warnanya saya beri warna yang berbeda, ungu lah gitu ya. Jadi kalau dia dibuat sedemikian sehingga gambar kurvanya jadi lebih kurus seperti ini, nah itu kan berarti gambar warna merah itu nanti akan ditarik eh, sehingga dia semakin dekat dengan sumbu Y. Ini kan sumbu Y yang warna hijau ya, hijau tua. Nah, itu namanya penskalaan yang horizontal. Nah, kalau penskalaan vertikal juga sama pengertiannya. Dia nanti tapi proses menariknya atau membuat dia bertambah ke atas atau bertambah ke bawah atau semakin menjauhi sumbu X atau semakin mendekati sumbu X itu secara vertikal itu nanti eh, apa akan kita dapatkan bentuknya kira-kira saya beri ilustrasinya seperti ini misalkan warna sumbunya saya sesuaikan ya. Jadi, jadi ini saya sandingkan saja lah ya. Ini, nah, terus lambang kurva awal kita warnanya warna ungu tadi. Tapi misalkan lambang kurvanya sama seperti ini. Terus saya bisa tarik dia kurva ini sehingga akan menjadi ke bawah, menjadi ke bawah. Artinya semakin mendekat dengan sumbu X. Sedemikian sehingga misalkan kurvanya nanti akan menjadi bentuk menjadi akan bentuk seperti ini dia. Nah, jadi dia seakan-akan ditarik ke bawah. Terus kalau yang ditarik ke atas itu kira-kira bentuknya adalah nanti dia semakin artinya dia harusnya semakin kurus ya. Nah, ini berarti eh, dia justru ditarik ke atas ya. Kalau ini ditarik ke bawah. Ini konsep yang namanya penskalaan horizontal dan penskalaan vertikal. Nah, ini contoh untuk yang penskalaan horizontal. Penskalaan horizontal itu terlihat atau bentuknya dapat dikenali dari eh, X-nya nanti akan diskalakan gitu ya dengan skala yang kita misalkan namanya adalah skala dengan huruf K. Jadi nanti dia akan semakin mendekat sumbu Y itu diberi oleh nilai
dan yaitu K-nya kalau positif lebih dari satu dia akan ditarik eh, menjauh dari sumbu Y sepanjang sumbu X, sedangkan kalau K-nya antara 0 dan 1 berarti dia ditarik menuju sumbu Y sepanjang sumbu X. Jadi vektornya itu artinya menyatakan arah sepanjang sumbu X. Nah, K yang dipakai berarti kita sebut dengan faktor skalanya. Tapi ingat menyebutkan faktor skalanya adalah dengan berarti dia faktor skalanya adalah seper K. Kalau K-nya 2 berarti faktor skalanya dia menjadi eh, setengah. Kurvanya setengah dari kurva sebelumnya. Sedangkan kalau K-nya antara 0 dan 1, logikanya tetap sama, berarti dia oh ya, baras sumbu X. Oke, terbalik ya. Jika K-nya lebih dari 1, berarti dia eh, dimampetkan justru ya, yaitu dia eh, yang mempunyai efek nanti eh, mendekat ke sumbu X, dimampatkan. Sedangkan kalau yang ini berarti nanti eh, dia akan eh, menjauh dari sumbu X. Itu namanya direntangkan. K-nya antara 0 dan 1, kalau dimampatkan itu K-nya K-nya lebih dari 1. Nah, ini contohnya berarti K-nya 2 dan dia adalah penskalaan. Penskalaannya horizontal karena rumus awalnya kan Y-nya adalah akar X gitu kan. Nah, sekarang berarti ada faktor skala 2, eh, ada nilai K sama dengan 2. Nanti kita sebut ini berarti faktor skalanya adalah setengah. Faktor skalanya adalah setengah atau seper K tadi. Jadi faktor skalanya yaitu sama dengan setengah. Jadi kalau dia faktor skalanya setengah dengan K-nya K-nya kan tadi 2 ya. K sama dengan 2, berarti 2 ini kan lebih dari satu ya. Dan tadi disebutkan bahwa nilai bentuknya itu berarti dimampatkan dalam arah dimampatkan eh, mendekat ke sumbu Y dengan faktor skala dalam setengah. Jadi gambarnya seperti apa? Saya buat gambarnya. Ini saya beri ukuran yang lebih besar. Ini yang originalnya saya ambil warna hijau ini. Ini originalnya adalah eh, seper X, akar X, Y sama dengan akar X. Oh, nggak jelas ya yang warna ini. Saya ambil warna yang kuat, yaitu warna coklat ya. Jadi ini adalah Y sama dengan akar X, Y sama dengan akar X. Nah, sekarang Y sama dengan akar 2X berarti adalah Y sama dengan eh, akar X yang punya faktor skala nanti setengah. Jadi gambar kurva Y sama dengan akar 2X nanti akan sama dengan eh, bentuk kurva yang ini nanti akan katanya tadi akan dimampatkan begitu kan ya, akan dimampatkan berarti kalau yang semula warnanya hijau ini saya tulis ulang misalkan seperti ini. Nah, sekarang kurva yang baru yaitu Y sama dengan akar 2X itu berarti gambar kurvanya adalah seperti ini. Nah,
Kenapa seperti ini? Karena ini berarti posisi kurvanya dimampatkan dalam arah sumbu Y. Yang ini adalah akar X, akar X. Kalau yang warna hijau ini adalah eh, akar dari 2X. Jadi itu skalaan dengan faktor skalanya adalah setengah. Kalau yang vertikal, tadi horizontal, sekarang yang vertikal. Kalau yang vertikal itu eh, K-nya tidak dikali dengan X, tapi K-nya dikali dengan fungsinya. Nah, K dikali dengan fungsi, eh, untuk efeknya atau pengaruhnya juga dua buah, yaitu K yang lebih dari satu dan K yang antara 0 dan 1. Untuk yang lebih dari satu, ini berarti dia diregangkan dalam arah sumbu Y. Diregangkan itu berarti dia menjauh dari sumbu X ya. Kalau dimampatkan dalam arah sumbu Y berarti dia di apa di menuju ke arah sumbu X. Jadi kalau untuk yang ini ilustrasinya adalah nanti eh, kurvanya nanti akan ditarik gitu ya, jadi diregangkan dalam arah sumbu Y ke arah atas. Kalau yang di bawah ini berarti justru kebalikan, yaitu kita akan menempatkan, artinya kurvanya nanti akan semakin mendekat eh, dengan sumbu X. Perbedaannya juga untuk yang horizontal skalanya disebut dengan seperka, tapi kalau untuk yang vertikal skalanya tidak seperkal tapi K saja. Jadi kalau dikali ini angka 2 yang ada di sini, berarti ini adalah skalanya, faktor skalanya dulu. Ini contoh, lagi-lagi awal kita, eh, kurva asal kita adalah akar X, terus dia mengalami proses transformasi dan skalaan yang ini yang vertikal, dia menjadi Y sama dengan setengah setengah akar X. Jadi kita dapatkan ada faktor pengalih setengah dan dia disebut dengan pet skala yang horizontal dan kemudian eh, faktor skalanya setengah. Nah, apa yang terjadi? Berarti kita akan punya nanti saya tulis dengan warna yang sama saja ya karena eh, agak bosan bolak-balik dengan me- apa, mengganti warnanya. Ini adalah kurva asal, yaitu akar X. Kemudian dia akan dimampatkan katanya ya, dimampatkan dengan faktor setengah. Artinya kurva ini nanti akan eh, menjadi apa? Menjadi turun setengahnya. Eh, apa di ya nilai Y-nya akan menjadi setengahnya. Jadi nanti kita akan dapatkan nanti saya ganti saja juga. Jadi akan kita dapatkan nanti misalkan kurvanya nanti akan menjadi setengahnya seperti ini. Ini adalah setengah setengah akar X. Jadi kalau yang tadi nilainya ini dan sampai ke bawah itu angka 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 berapa misalnya nggak angka 4, maka di kurva yang baru ini angkanya nilainya adalah 2 karena di, selalu dikali dengan angka setengah nilai dari akar X. Nah, itu kira-kira nama dua skalaan, jenis skalaan itu skalaan horizontal dan skalaan vertikal.
Kalau perskalaan horizontal, dia memiliki sifat diregang atau dimampatkan. Diregang itu berarti dia semakin menjauh dari sumbu Y. Kalau dimampatkan itu berarti dia semakin mendekat dengan sumbu Y dalam arah sumbu X. Nah, sedangkan kalau penskalaan vertikal, logikanya juga sama, berarti dia akan dimampatkan itu artinya dia akan bergerak ke arah sumbu X, tapi kalau dia dilengkapkan itu berarti dia semakin menjauh, kurvanya semakin menjauh dari sumbu X. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu pencerminan. Pencerminan ini berarti eh, ya sama seperti kita melihat cermin kita berada pada ruang yang sebelahnya. Jadi kalau kita punya kurva 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 seperti ini misalkan, kemudian kita cerminkan terhadap sumbu Y itu, berarti dia memiliki teman di dalam sumbu Y. Jadi kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X, nanti kita akan dapatkan hasilnya nanti adalah seperti ini. Ya, jadi ada dicerminkan terhadap sumbu Y, ya, ada dicerminkan terhadap eh, sumbu X. Oke, pencerminan terhadap sumbu Y itu berarti nilai X-nya nanti diganti dengan min X. Jadi fungsi fx dirubah menjadi fungsi f inverse, f min X. F min X itu artinya pencerminan terhadap sumbu Y. Sedangkan pencerminan terhadap sumbu X itu eh, justru X-nya yang diganti menjadi minus. Oke, rasanya bisa kita lanjutkan dengan ini. Ini berarti pencerminan terhadap sumbu Y. Kalau yang ini berarti pencerminan terhadap sumbu X. Nah, bagaimana melihatnya? Kenapa ini pencerminan terhadap sumbu X? Berarti rumus awalnya adalah Y sama dengan E pangkat X. E pangkat X. Atau tidak saya tulis Y, tapi saya tulis X ya, supaya tahu yang di inverse dan yang ditransformasi dan yang sebelum transformasi. Berarti ini adalah fx, ya, fx. Terus supaya dia menjadi pangkat, x-nya menjadi pangkat, berarti x ini diganti dengan min x. Jadi kita dapatkan nanti eh, f eh, min x, min x ini akan sama dengan e pangkat. Jadi x-nya di sini diganti dengan min x. Berarti e pangkat min x. Terus kalau yang di nomor 2 ini juga sama, fungsi asalnya adalah e pangkat x, e pangkat x. Ya, tapi kalau kita ingin mendapatkan minus, berarti kan fungsinya yang benar-benar kita ganti dengan minus, minus dari f yang fungsinya sekarang variabelnya adalah x, berarti ini eh, yang kita negatifkan fx-nya, berarti min fx akan sama dengan minus dari y pangkat x. Jadi eh, gimana gambar nomor satu? Kira-kira gambar nomor satu akan seperti ini. Ini dua dimensi. Ini adalah eh, eksponen dari e pangkat x. Sebelumnya saya sebutkan ini dia selalu berpotongan pada titik.
0,1. Sekarang bagaimana dia dicerminkan terhadap sumbu X? Berarti kita akan dapatkan cerminnya yang warna hijau. Eh, Kita dapatkan cerminnya terhadap sumbu Y, maka kita akan dapatkan nanti, ya, jadi ini adalah kurva dari E pangkat min X karena dia berasal dari kurva yang ada kanan ini adalah kurva E pangkat X. Kalau yang dua gambarnya seperti apa? Yang dua berarti kita buat lagi eh, daerah, sorry ini harusnya yang bawah, tidak terlalu bawah. Nah, terus kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, terhadap sumbu X, nanti kita akan dapatkan kurva seperti ini. Saya rubah ini, kurvanya akan menjadi ini yang tadi kita sebut E pangkat X. Kalau yang ini adalah eh, minus dari E pangkat X. Oke, saya lihat, kita lihat beberapa contoh ini. Beberapa contoh ini memperlihatkan kurva bagaimana pergeserannya, terus apa yang di apa transformasi apa yang dilakukan. Saya lihat yang saya perlihatkan yang nomor 4 ini ya. Yang nomor 4 ini fungsi dasarnya kita coba lihat perjalanannya dari fungsi dasar menuju fungsi yang ingin dicari ini dan kita beri deskripsi langkah-langkah yang dilakukan itu apa begitu sehingga eh, kita bisa melakukan pada soal yang lain nanti. Anda bisa melakukan pada soal yang menyelesaikan pada soal yang hampir sama nantinya. Oke, ada E pangkat 2 X min 4. Saya coba utak-atik dulu persamaannya ya, supaya kita tahu dari fungsi dasar itu dilakukan proses apa gitu ya. Yaitu E berarti 2 dalam kurung nanti X min 2. Min 2. Nah, berarti eh, fungsi dasar E pangkat X, terus nanti dia dikali 2, terus nanti X-nya diganti dengan X min 2. Begitu idenya ya. Jadi urutannya apa? Yaitu E pangkat X, kemudian dikali dengan 2 X-nya, kita nanti identifikasi operasi ini berarti operasi apa. Terus X itu diganti dengan X min 2. Berarti dia akan kita akan peroleh nanti E pangkat 2 X min 2. Nah, ini kan sama seperti apa yang sudah kita atau kita kita rubah bentuknya di nomor 4. Nah, ini berarti kita deskripsikan apa ini operasinya. Ini adalah operasi apa penskalaan ya, penskalaan
penskalaan, penskalaan. Saya harus nulisnya eh, sedikit-sedikit. Penskalaan. Terus ada X-nya dikali dengan 2X. Berarti ini adalah penskalaan horizontal. Horizontal. Jadi kita identifikasi ya, eh, karena X-nya dikali dengan 2, bukan pangkat X-nya yang dikali, tapi adalah X-nya dikali dengan menjadi 2X. Berarti dia penskalaan horizontal. Terus kalau di K-nya 2, berarti K-nya akan lebih dari satu. Berarti ini kita sebut dengan dimampatkan ya. Eh, Dimampatkan. Kemudian faktor skalanya berapa? Faktor skalanya adalah setengah. Dimampatkan. Kemudian faktor skalanya, faktor eh, skalanya setengah. Ini eh, untuk di E bilang X ke E pangkat 2X. Terus langkah E pangkat 2X ke E pangkat 2 kali X min 2 berarti ini adalah proses X berganti menjadi X min 2. Berarti ini adalah pergeseran ya. Eh, Pergeseran. Pergeserannya kemana? Kan ada dua jenis pergeseran. Pergeseran. Ada dua jenis pergeseran, yaitu pergeseran eh, horizontal atau pergeseran vertikal. Kalau pergeseran horizontal, X yang diganti, sorry, pergeseran horizontal atau vertikal, karena ini X-nya diganti menjadi min 2, berarti dia pergeserannya horizontal. Horizontal itu kan ada dua kemungkinan, dia ditambah atau dikurang horizontal, atau dia bergeser ke kiri atau ke kanan ya. Horizontal. Terus nanti eh, ke kanan ya, karena X-nya berganti menjadi X min 2, ke kanan, ke kanan dengan eh, ke kanan sebesar ke kanan sebesar 2 satuan. 2 satuan. Ya, begitu ya. Jadi akan ada pergeseran dengan pergeserannya horizontal ke kanan dan 2 satuan. Jadi kita sekarang gambar dia. Jadi kita kan pinginnya mau gambar ini. Nah, kita atur sedikit persamaannya jadi kayak gini. Terus urutannya berarti dari dasar, di dasar nanti E pangkat X, E pangkat X, ya kayak gini, E pangkat X, karena eksponen itu selalu bentuknya kayak gini. Terus dia dimampatkan dalam arah horizontal. Nanti dia akan memperoleh nanti eh, ke arah sini dia. Semakin mendekat ke sumbu Y. Itu artinya dimampatkan dalam arah horizontal. Berarti gambarnya nanti akan menghasilkan gambar yang lebih kurus nantinya. Lebih kurus. Oke, salah sedikit. Dia kurus tapi dia tetap mempunyai bentuk seperti asalnya ya. Jadi ada di bagian kuadran pertama dan ada di bagian kuadran kedua. Jadi ini nanti titik fotonya ya, ini akan lebih akan lebih cepat
dan ini akan jadi lebih ke bawah. Ya, begitu. Ini eh, pergeseran, terus apa penskalaan, terus kemudian dia digeser, digeser dua satuan eh, ke kanan. Berarti nanti biasanya pergeseran itu dengan membuat acuan-acuan tertentu sehingga kelihatan pergeseran. Ini saya memakai acuannya adalah 0,1, berarti 0,1 bergeser ke kanan akan menjadi 2,1. 2,1, ini 2, ini 1, berarti nanti eh, dan eh, dia akan berpotongan pada titik ini. Jadi kurvanya nanti kurva yang ini digeser sedemikian sehingga dia, nah, jadi sekarang dia titik perpotongannya 0,1 bergeser ke kanan berarti menjadi 2,1. Nah, itu kurvanya berpotongan di sana. Jadi terjadi pergeseran horizontal ke kanan 2,1. Kalau nomor satu ini cuma satu kali ya apa yang terjadi, yaitu pergeseran, pergeserannya horizontal ke kiri sebesar satu satuan. Yang penting untuk menggambar yang nomor satu ini pergeserannya mudah. Jadi kita punya Y sama dengan ini nomor satu ya, nomor satu. Kalau yang di bawah ini adalah nomor 4. Jadi Y-nya adalah X, log X. Terus saya geser ke kanan satu satuan, jadi eh, pergeseran, pergeseran, kemudian pergeserannya nanti adalah ke kiri, karena X menjadi X plus 1, ke kiri, ke kiri, kemudian berapa satuan dia ke kirinya itu yaitu sebesar min satu atau sebesar satu satuan, ke kiri satu satuan. Terus gambarnya seperti apa? Kalau logaritma kita gambarkan gambarnya seperti ini. Kemudian ketika dia bergeser ke kiri, berarti eh, ya sarannya menggambarnya adalah kita punya beberapa acuan yang memperlihatkan dia bergesernya nantinya. Jadi kalau ini adalah sumbu X, sumbu Y dan sumbu X-nya, dan eh, garis yang tidak pernah dipotongnya itu adalah sumbu X, sumbu Y-nya. Berarti kalau bergeser satu satuan ke kiri, berarti titiknya yang referensi titik 0,0 akan bergeser ke kiri menjadi titik 0,-1. Dan pada titik itu nanti akan ada garis yang sebelumnya adalah garis sumbu Y. Dan garis ini kan tidak pernah dipotong katanya ya, tidak pernah dipotong. Terus ada satu titik lagi di sini, si titik yang selalu memotong sumbu X di 1,0. Berarti kalau digeser ke kiri, titik 1,0 ini akan menjadi titik 0,0. Seperti di sini. Jadi kurvanya nanti pasti akan melewati 0,0. Jadi dari bawah sebanyak yang tidak memotong sumbu Y, X sama dengan min 1, kemudian eh, dia memotong 0,0. Dan ini adalah logaritma dari X plus 1. Ya, begitu. eh, nah,
Untuk soal 1 dan 4 sudah saya bisa terangkan. Berarti untuk di apa, asistensi Anda bisa menanyakan nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Bagaimana proses melakukan pergeseran, peskalaan, dan pencerminannya. Ya, itulah yang eh, apa yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Ini akhir dari slide materi pada hari ini. Kemudian beberapa soal yang belum selesai nanti bisa Anda tanyakan sebagai bahan untuk diskusi dengan asisten. Kemudian link dari pertemuan hari ini nanti akan saya kirimkan melalui eh, kanal YouTube atau nanti akan Pak, saya berikan link YouTube. Pak ini PDF-nya boleh di-share ke kita, tak, Pak? Oke, yang sudah dicoret-coret ini kan nanti bisa Anda lihat di YouTube. Nah, Oh, oke, Pak. ya, baik. Ini semua materinya pada hari ini. eh, Ya, sekali lagi memang perlu latihan-latihan. Beberapa konsepnya menjadi konsep yang apa lebih lanjut atau walaupun dikenal di SMA, tapi ada faktor eh, kedalamannya yang lebih baik, lebih di mata kuliah ini, sehingga perlu latihan soal. Saya juga sarankan Anda sudah punya contoh latihan-latihan soal pada semester-semester sebelumnya. Bisa Anda jadikan sebagai acuan untuk latihan yang perlu Anda lakukan. Mungkin pertama tanya ke asisten dulu, karena biasanya asisten sudah mengumpulkan dari semester-semester sebelumnya. Kalau tidak, nanti akan saya eh, provide, akan saya berikan beberapa soal-soal dari tahun lalu yang sekiranya ada di komputer saya atau ada di koordinator mata kuliah. Nanti akan saya tanya Bu Endah nanti. Terus saya belum mendapatkan kiriman slide yang kemarin yang di save di TV. Tadi saya sudah minta, kayaknya Pak Rangga masih apa masih sibuk atau masih belum eh, mengirimkan. Nanti ketika dikirimkan nanti akan saya kirimkan kepada Anda. Baik ya. Demikian Elis, Brigita, dan Jefferson, James, dan Louis. Oh, Patrick juga bisa masuk ya. Terima kasih atas kehadiran Anda. Eh, Kita selesai Ya, kuliah pada masih, Pak. malam hari ini. Ya, makasih semua. Selamat malam ya. Terima Makasih kasih, Pak. Pak. Selamat malam. Selamat malam, makasih. Terima kasih, Pak. Ya, saya stop share.